Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353001676 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis di masjid kita yang membanggakan ini, semua dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikaruniai tempat ibadah yang sangat megah, sementara mungkin nanti semakin bagus. Hendaknya betul-betul disyukuri, dimakmurkan dengan ibadah. Masjid itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fungsinya ada 3. Fahfadhu, maka jagalah. Pertama, untuk zikrullah, berzikir, mengingat Allah. Sebagian ulama memasukkan majlisul ilm ke dalam zikrullah karena halaqah majlis ilmu paling afdalnya zikrullah. Alhamdulillah. Yang kedua, as-salat, untuk menegakkan salat, khususnya bagi kaum laki-laki. Itu fungsi masjid. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hanya 3 itu yang dibolehkan di masjid. Tidak boleh transaksi jual beli di masjid. Tidak boleh ngobrol tentang dunia di masjid. Hati-hati, seringnya kita lalai di situ. Ketemu teman, kumpul, yang diobrolkan urusan-urusan dunia. Tentang bisnis, tadi di pasar kayak mana, hasil jualannya seperti apa, besok kemana. Ini pelanggaran terhadap hak masjid. Karena istimewanya masjid ini, setiap yang masuk masjid disyariatkan untuk memuliakannya dengan salat, yang disebut oleh para ulama salat tahiyatul masjid. Maka dijaga hak-hak masjid, ya. Nggak boleh pasang banner travel umroh di masjid, nggak boleh. Atau transaksi-transaksi yang lain, ya.
dikhususkan masjid. Kita diberi nikmat, dijaga. Ya, demikian. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak. Di antara nikmat yang sangat agung yang hendaknya betul-betul kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat agung. Nikmat ini baru dirasakan bagi hamba-hamba Allah yang mau betul-betul merenungi nikmat tersebut. Bi'sahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan diutusnya beliau kita terbimbing, tahu mana jalan surga dan mana jalan yang berbahaya yang bisa mengantarkan kepada kehancuran, ke jurang neraka. Kita bisa terselamatkan dari kesesatan. Itu semua melalui nikmat yang sangat agung ini, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Jadi maksud ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada umat ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hujjatur risaliyah, hujjah yang berbentuk diutusnya Rasul. Seorang yang telah datang kepadanya hujjatur risaliyah, kemudian dia melanggar pokok-pokok agama, tidak ada lagi uzur bagi dia. Karena telah sampai Al-Quran kepadanya, telah sampai hadis-hadis Nabi kepadanya, telah sampai pemberitaan Islam kepadanya dengan bahasa yang dia bisa pahami. Maka kalau sampai terjatuh kepada pokok-pokok pelanggaran dalam pokok-pokok Islam, maka tidak diberi uzur padanya. Namanya hujjah risaliyah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul ini mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan mengajarkan kepada mereka umatnya ini al-kitab wal hikmah. Al-hikmah as-sunnah, diajarkan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka sebelum itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Nikmat. Dari mana kita tahu salat, tata caranya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal ini sunnah, ini bid'ah? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu surga belum akan dibuka kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u hadzal rasul. Maka ikutilah Rasul yang mulia ini, maka kalian akan selamat. Itu nikmat agung yang pertama, dan harus disebut-sebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbik hadis, ceritakan. Kemudian nikmat yang kedua, bukan urutan ini, nikmat sangat banyak. Nikmat sangat banyak. Di antara nikmat yang sangat agung yang kedua adalah ikmaluddin. Allah sempurnakan agama Islam ini. Luar biasa. Ini nikmat yang sangat berharga. Liman ta'ammalaha, bagi orang yang mau betul-betul merenungi nikmat tersebut. So, kita ini punya Islam, itu nikmat Allah ya. Harus betul-betul dirasakan sebagai nikmat.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini rumus, Islam telah sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu dikoreksi, tidak bisa diamandemen. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang mutlak, absolut, harus diterima. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama bagi kalian. Lihat perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ayat ini menerangkan paling besarnya nikmat Allah dari nikmat-nikmat Allah yang banyak terhadap umat ini. Bagaimana kita tidak merasakan sebagai nikmat? Padahal ayat ini menerangkan hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini, yaitu Islam, itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, al-Islam. Fala yahtajuna ila dinin ghairih, sehingga umat ini tidak membutuhkan satu agama, satu ajaran selain Islam. Gak perlu, sudah cukup. Tidak perlu satu pun ajaran di luar Islam. Untuk jadi baik cukup dengan Islam. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman iltamasal izza bi ghairil Islam adzallahu Allah. Kita ini satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Lu bangsa Arab dulu apa? Gak ada harganya, terkenal dengan jahiliyah, kebodohan itu milik mereka, kaum yang primitif, gak kenal apa-apa. Allah angkat derajatnya menjadi setinggi-tingginya derajat umat. Bi ayyi syai', dengan apa? Bil Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallahullah, Allah akan hinakan dia. Apalagi mengadopsi dari orang-orang kufar, atau dengan ajaran-ajaran yang hasil perasan pikiran manusia semata. Islam wahyu dari Allah, muncul bersumber dari zat yang sempurna ilmunya, yang menciptakan kita seluruhnya, dan zat yang mengerti segala yang ada pada diri kita, lahir maupun batin. Antum sembunyi ataupun tidak sembunyi, bagi Allah sama saja. Jelas ya? Maka jangan sekali-kali mencari kemuliaan di luar Islam, di luar sunnah. Ahli bidah selamanya tidak akan pernah mulia. Siapa yang memuliakan ahli bidah, dia akan terhina seperti yang dia paksa untuk dimuliakan. Itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fala yahtajuna ila dinin ghairihi, umat ini enggak butuh kepada agama selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, umat ini tidak butuh nabi, tidak butuh seorang figur yang mutlak dia harus ikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nggak butuh lagi sudah. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Fala nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi SAW. Pada orang-orang yang muncul belakangan mengaku dirinya jadi nabi, fa'alamu, ketahuilah, annahu dajjal kadzdzab, dia adalah pembohong besar. Subhat itu berbahaya, ikhwah. Rasulullah SAW masih hidup, muncul nabi. Kebenaran masih hidup, muncul kebatilan, ngaku jadi nabi. Ini Musailamah al-Kadzdzab, Rasulullah masih hidup. Pengikut Musailamah begitu besar. Coba, kebenaran masih hidup, terang benderang, Rasulullah masih ada, kok bisa nabi palsu punya pengikut dengan pengikut yang sangat kuat, sehingga menjadi PR kaum muslimin harus melalui peperangan yang begitu besar dan dahsyat dalam menumpas kebatilan tersebut. Al-hayyu la ya'manu minal fitan. Orang kalau masih hidup jangan merasa aman dari fitnah. Jelas, jangan mengandalkan kecerdasan, jangan mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Tundukkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini butuhnya kita kepada ilmu, ya. Jadi kita nggak butuh nabi siapapun dia selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti Rasul ini, jangan berbuat bid'ah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa lihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Karena itu Allah jadikan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Kok ada orang sekarang ngaku-ngaku jadi nabi, kok ya punya pengikut, katanya muslim. Ini saking tidak percayanya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat kepada apa tadi yang baru kita bicarakan, Rasulullah masih hidup, ada yang ngaku jadi nabi, pengikutnya juga begitu besar. Bahayanya subhat kebatilan itu. Kalau kita tidak punya, mintalah kepada yang punya. Kalau kita nggak ngerti, bertanyalah kepada ahlinya. Innama shifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari tidak tahu itu tanya kepada ahlinya. Jangan diijtihadi sendiri, kita bukan mujtahid. Jangan terlalu pede dengan akal kita ini, ya. Serahkan diri kita, agama kita ini kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlinya. Nah, wa ba'atsahu ilal insi wal jin. Allah utus Rasulullah SAW itu kepada bangsa manusia dan juga jin. Dua umat yang mukallaf, yang Allah bebani syariat, jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallahu, maka tidak ada sesuatu yang dikatakan halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala harama illa ma harramahu. Ini masih perkataan Imam Ibnu Katsir. Masih perkataan Imam Ibnu Katsir. Tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang dinyatakan haram oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada agama kecuali yang ada pada syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dina, fala yakunul yauma dina." Apa yang pada saat ayat Al-Maidah ayat 3 ini turun bukan agama, hari ini pun bukan agama. Jangan dipaksakan. Banyak umat ini masalahnya berinovasi dalam beragama. Akhirnya keberkahan Islam hilang, mereka terhina, mereka tidak mendapatkan kemuliaan karena mereka mencari kemuliaan dengan hawa nafsunya, bukan dengan agama yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adallahullah, Allah akan hinakan orang-orang semacam itu.
Pahami baik-baik ini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Na'am. Waladina illa ma sar'au wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun. Segala sesuatu yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti sebuah kebenaran dan kejujuran. Kalau Rasulullah SAW menghabarkan bahwa nanti matahari didekatkan di yaumul qiyamah 1 mil, sadaqah Rasulullah SAW. Rasulullah benar. Kalau nanti akan datang misalkan api yang memaksa orang-orang yang membangkang itu untuk ke mahsyar mereka di Syam di dekat hari kiamat nanti, sadaqah Rasulullah SAW. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu. Meskipun seluruh orang yang mengatakan dirinya berakal cerdas bersepakat, yang kesepakatan mereka itu menyelisihi dengan apa yang datang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesalahan ada pada mereka dan kebenaran mutlak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan seorang muslim ahlus sunnah yang setia kepada Rasulullah SAW, dia ibarat mengatakan, andaikan saya melihat sebongkah batu, saya lihat ini sebongkah batu, lalu datang kepada saya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang saya lihat itu bukan batu, maka saya akan benarkan kabar dari Nabi SAW dan saya dustakan mata saya. Paham maksudnya? Begitu mestinya akidah kita terhadap kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibandingkan dengan akal pikiran kita. Na'am. La kadba fihi wala khalaf. Tidak ada kedustaan di dalam kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada sesuatu yang terselisihi di situ, enggak ada. Semua kabarnya benar, tepat sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita kisahkan kisah Hatib ibn Abi Balta'ah ketika menitipkan surat untuk dibawa ke Makkah menjelang Fathu Makkah. Rasulullah SAW nggak ngerti ini, wahyu Allah datang kepadanya menghabarkan, berangkat kalian bertiga, ada salah satu di antara kita yang kirim surat ke Makkah. Surat ini dibawa oleh seorang wanita, begini cirinya, nanti kalian akan jumpai wanita ini di tempat ini dan tempat ini. Dengan keyakinan yang tanpa ragu-ragu, karena itu yang menghabarkan siapa? Rasulullah SAW. Berangkat para sahabat sampai di tempat yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam petunjuknya tadi, dijumpai wanita itu dengan ciri yang seperti itu, padahal Rasulullah tidak melihat sallallahu alaihi wasallam. Begitu diperiksa, surat tidak ada, tapi batin mereka yakin Rasulullah tidak mungkin salah. Ini penting ya ikhwah, ini rumus, ini kaidah. Rasulullah tidak mungkin keliru dalam kabarnya. Maka dipaksa wanita ini, keluarkan surat ini, kalau tidak kamu akan kami telanjangi. Maka dikeluarkan surat itu dari gelungan rambutnya. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti itulah umat itu mulia, dengan mengikuti secara total Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu beragama. Ya, na'am. Kama qala ta'ala, jadi kabar dari Nabi SAW pasti benar, pasti jujur, tidak ada dusta, tidak mungkin berselisih dengan realita, meskipun yang dihabarkan nanti akan terjadinya. Ya, kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan, jujur, benar, wa adla, adil. Sidqan fil akhbar, jujur dalam semua kabar-kabarnya. Jadi semua yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW pasti benar, jangan pernah ada ragu-ragu. Ya. Wa adlan fil awamir wan nawahi, adil. Syariat Allah ini adil di mana? Syariat yang dibawa Nabi SAW itu adil. Adil dalam bab apa? Perintah dan
larangan. Perintahnya adil, larangannya adil, tidak ada kecurangan di dalamnya. Wa hatta misalkan pembagian warisan, walidzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki sebagiannya semisal bagian 2 anak perempuan. Kalau orang hanya pakai akalnya, dan ini banyak menggugat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berani kepada Allah dan Rasulnya, menganggap itu pembagian yang tidak adil. Bagi umat Rasulullah SAW, hamba Allah yang beriman, meyakini kebenaran apa yang disampaikan dalam syariat Allah, dia akan terima dan dia akan menyerahkan dirinya kepadanya. Ya, jadi dipahami seperti itu. Falamma akmalat dina lahum tammatin ni'matu alaihim. Ketika Allah sudah sempurnakan agama, berarti sempurnalah nikmat Allah. Sudah sempurna nikmat Allah. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Nah, ini nikmat. Ya. Nah, walihada qala ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih kalam kalimat Ibnu Katsir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, ay fardauhu antum li anfusikum. Ketika Allah sudah ridho terhadap Islam ini, maka ridhoilah Islam ini oleh kalian untuk diri kalian sendiri. Ambil Islam itu kita ridhoi, kita senang gitu loh, kita cintai Islam ini. Kalau Islam itu kita cintai dengan sebenar-benarnya cinta, kita akan pelajari. Maka para thalabah, kenapa mau belajar ilmu? Karena ilmu itu dia cintai. Kalau dia nggak cinta sama ilmu, meskipun jasadnya di majlisul ilm, kasak kusuk kesana kemari, ngeles, kalau nggak tidur sakit-sakitan. Nah itu. Tapi kalau ini dicintai, akan dipelajari. Semakin dipelajari, semakin tambah cintanya. Kemarin sudah kita terangkan hubungan cinta dengan ilmu. Kalau ilmu itu kita cintai, kita akan pelajari. Kalau kita pelajari ilmu tadi, akan semakin kita cintai, karena itu indah. Semakin kita kenali, semakin akan kita mencintainya. Fardhu. Maka ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian, untuk diri kalian, untuk mengatur kehidupan kita. Maka ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, ketika Allah berikan kepada kita Islam, cintai Islam, kemudian dudukkan Islam itu sebagai nikmat yang besar dari Allah untuk kita, lalu hiduplah dengan Islam itu, siaplah untuk diatur dengan Islam tersebut. Jadi siap kita diatur dengan Islam tersebut. Ya, jangan kita malah mengambil sesuatu yang di luar Islam. Jelas ya? Begitu kita mensikapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu yang siap diatur dengan Islam. Jangan perasaan kita ini mengalahkan Islam. Nanti kita akan bagus, baik sebagai pribadi, suatu keluarga, atau suatu masyarakat akan bagus selama mereka mau hidup diatur dengan apa? Islam. Akan bahagia, akan mulia, dan itu pasti. Maka siapkan diri kita untuk diatur dengan apa? Al-Islam. Ya, fardauhu antum li anfusikum. Maka ridhoilah oleh kalian untuk diri kalian sendiri. Fa innahu dinul ladzi radiyahu Allah wa ahabbahu. Karena Islam itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai dan Allah cintai. Allah sudah ridha dan Allah cintai. Wa ba'asa fihi afdhala rusulihil kiram. Dan Allah utus untuk Islam itu paling afdalnya rasulnya yang mulia, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala bihi asrafa kutubihi. Dan Allah turunkan dengannya paling mulianya kitabnya, Al-Quran.
Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ya. Maka disyukuri nikmat tersebut. Tanda syukur kita yang besar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam kita jadikan landasan kehidupan kita, baik sebagai pribadi, baik di dalam sebuah keluarga, dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Apa saja yang ditegur oleh Islam, ridho kita rubah, ikuti Islam, meskipun hawa nafsu kita tidak cocok. Sehingga pribadi kita baik, keluarga kita baik, masyarakat kita baik. Tapi ketika datang Islam kepada kita, kita ukur dengan hawa nafsu kita ukur dengan perasaan kita ukur dengan pendapat-pendapat kita, gak akan pernah selesai. Itu namanya talfiq di dalam beragama. Tahu talfiq? Comot-comot. Yang cocok saya ambil, yang tidak cocok uzur dulu. Ini namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini yang bikin umat itu hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mengijabahi engkau ya Rasulullah, apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Ilmu, agama ini. Kalau mereka tidak mau mengijabahi engkau ya Rasulullah, fa'lam, ketahuilah, ini kata Allah, sebabnya hanya satu, annama, dalam bahasa Arab maklum, annama lil qasri wal hasri, untuk membatasi. Jadi sebab pokoknya hanya satu, annama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka mengekor kepada hawa nafsu mereka. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, menanggapi ayat ini, beliau mengatakan, man lam yattabi' ilmahu faqad ittaba' hawahu. Siapa saja yang tidak mengikuti ilmunya dari agama ini, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Jelas ya? Muqaddimah ini jelas ya? Jadi nikmat Islam itu nikmat yang paling besar. Untuk apa nikmat Allah ini diturunkan? Allah turunkan kepada kita agar kehidupan kita ini baik. Ibarat kita ini adalah muntaj, produk. Antum itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana juga, gitu ya. Sama-sama kita ini makhluk. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita diciptakan oleh Allah semacam ini, Allah turunkan buku petunjuknya, yaitu apa? Syariat. Untuk menjelaskan buku petunjuk ini, Allah utus seorang Rasul. Diterangkan. Sederhananya seperti itu. Maka kebaikan ada pada syariat ini. Bagaimana mengamalkan syariat ini? Ikuti petunjuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nanti kehidupan kita baik. Terminal akhirnya kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau ke surga, ya jalannya ini, syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan apa? Dengan Islam. Famanil tamasal izza bi ghairil Islam adallahullah. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Kita hidup bermasyarakat, para thalabah bermasyarakat, kita hidup bermasyarakat seperti ini, bertetangga, menjadi sebuah komunitas. Kalau betul-betul kita hargai nikmat Allah yang besar ini, kita berupaya semaksimal mungkin terapkan dalam kehidupan kita, maka keberkahan akan turun dan kita akan menjadi masyarakat yang mulia, terhormat.
Tapi kalau syariat Islam itu kita hadapi dengan talfik tadi, yang cocok saya ambil, kalau enggak ya sementara saya udzur, ini dalam bahaya. Jelas ya? Nah, coba seperti ini kita fahami baik-baik. Diberi nikmat, dirasakan nikmat itu, disyukuri. Sedikit demi sedikit kita pelajari Islam ini, lalu kita terapkan dalam kehidupan. Antum sebagai hamba Allah, antum yang laki-laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri, pasangan suami istri sebagai orang tua, terus ikuti syariat Islam. Sebagian lain sebagai anak-anak, apa aturan Islam, syariat Islam untuk anak-anak ini apa? Diikuti. Sehingga sebagai anak akan berjalan dengan bagus, mulia, bahagia. Setelah itu lebih luas, kita punya tetangga, bagaimana adab bertetangga yang diajarkan oleh Islam, apa yang harus kita amalkan. Mungkin di tengah-tengah kita terjadi muamalah, di sana ada transaksi, ada jual beli, ada muamalah yang lain, bagaimana tuntunan Islam, nanti akan bagus. Jangan kita cuekin ini, terus kita berdebat sendiri, hanya memeras pikiran kita masing-masing, bersilang pendapat dengan hawa nafsu kita masing-masing. Gak akan pernah selesai. Selesainya hanya satu aja jalannya, kita siap merujuk kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral ikhwah ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas beberapa kaidah, beberapa fondasi penting dalam syariat Islam ini, yang kalau fondasi ini betul-betul kita pahami dan berupaya kita amalkan, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita ini akan baik. Baik sebagai pribadi, baik sebagai suatu keluarga, baik sebagai sebuah masyarakat, akan bagus. Baik kedudukan antum sebagai seorang pribadi, atau kedudukan antum sebagai seorang suami, atau kedudukan seorang sebagai seorang istri, atau kedudukan seseorang sebagai orang tua, atau kedudukan seorang sebagai anak, akan menjadi baik apabila semuanya merujuk kepada agama yang merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang sederhana saja, misalkan Islam itu mengatur dari paling sederhana, pakai sendal, adabnya seperti apa, berpakaian, adabnya seperti apa, duduk, kadang duduk tanpa kita sadari karena nggak pernah kita pelajari, orang santainya duduk begini, duduk bersandar dengan tangan kiri jadikan sandaran punggungnya sambil taklim, padahal dia duduk dengan duduk yang dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Taklim tapi gimana coba? Dapat ilmu dalam keadaan dilaknat. Masya Allah. Kenapa? Karena bersabar dalam ketidaktahuan. Begitu. Lu nggak ada ngaji, oh nggak mau ngaji, bukan nggak ada ngaji. Apa tadi kaidahnya? Innama sifaul iyyi as-su'al. Kalau nggak ngerti ya tanya. Ilmu butuh guru apa tidak? Wajib. Nggak boleh ilmu dipahami sendiri. Di antara fitnah yang kita ada saat ini, orang awam nggak mengerti, nggak punya modal apa-apa, dia berani bermandiri di dalam mencari ilmu, dipahami sendiri, merasa cukup, akhirnya kerusakan yang terjadi bukan manfaat ilmu. Ya, itu sudah kesepakatan ulama. Sahabat saja butuh guru. Sering kita contohkan ayat apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang akan diamankan oleh Allah, dan mereka lah orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Para sahabat memahami kalimat bidzulmin salah paham. Padahal bahasa
Arab. Mereka orang Arab. Kalau bahasa nggak usah diragukan. Ternyata memahami sebuah bahasa ilmu butuh guru. Lil ilmi lughatun. Ilmu itu punya bahasa. Yang paham bahasa ilmu ya guru kita. Makanya guru itu mahal. Harus betul-betul aman guru ini. Kalau gurunya salah, apa kata kita, pepatah kita? Guru kencing berdiri, muridnya kencingnya lari-lari. Akhirnya gurunya dikencingi sama muridnya. Masya Allah. Itu bukan dalil boleh apa nggak boleh kencing dengan berdiri. Bukan. Itu istilah saja sebagai adab. Kalau gurunya salah, santrinya lebih salah lagi. Maka akidah ahli sunnah memberikan persyaratan yang ketat dalam masalah ini. Ilmu harus digurukan. Sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Kalau mau dapat aman dan petunjuk, harus tidak ada kezaliman ya Rasulullah. Mana di antara kita ini yang tidak pernah berbuat apa? Zalim. Baru, oh ini salah paham, ini santri-santri kita ini. Tampil guru ini, Rasulullah SAW. Laisa kama taqulu. Ayat itu bukan seperti yang kalian pahami. Ala tasma'u qaulal 'abdis salih. Apa kamu tidak mendengar ucapan hamba yang saleh? Qala ta'ala ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maksud dzulmun dalam ayat itu adalah syirkul akbar. Paham, sehingga informasi nggak menjadi berat dan salah, dibimbing oleh gurunya. Ya, nah ini nikmat Islam. Islam itu ilmu, ya. Baik. Terakhir saya nukilkan kalam sahabat terhadap ayat ini. Qala Ali ibn Abi Talhah rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qauluhu al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa huwal Islam. Yang dimaksud agama kalian adalah Islam. Akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, annahu akmala lahum al iman, bahwasanya Allah telah menyempurnakan untuk mereka keimanan. Jadi iman itu sudah sempurna. Artinya perangai-perangai Islam itu sudah sempurna. Bukan iman masing-masing kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, berjalan dengan syariat Islam, itu akan bisa dicapai. Gak perlu yang lain. Nah, fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Kalau sudah sempurna iman itu, maka tidak membutuhkan tambahan selama-lamanya. Untuk sampai kepada keimanan yang sempurna, tidak perlu cara yang lain sebagai tambahannya. Tidak perlu. Cukup kita amalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, kita akan bisa sampai kepada derajat iman yang sempurna. Sebagaimana imannya Abu Bakar, imannya Umar bin Khattab. Iman-iman yang sempurna seperti ini. Wa qad atammahu Allah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan, fala yanqusuhu abadan, maka Allah tidak akan pernah menguranginya selama-lamanya. Syariat Islam ini tidak pernah Allah kurangi. Yang dulu wajib, sekarang wajib. Yang dulu tidak wajib, nggak mungkin jadi wajib yang sekarang. Kalau dulu nggak ada tanam mayit azan di kuburan, ya sekarang jangan azan. Sederhananya Rasul dulu kalau menguburkan mayit azan apa ndak azan? Para sahabat dulu kalau menguburkan jenazah azan apa ndak azan?
Kalau jawabnya nggak ada, ya sudah, kita jangan mengada-adakan. Lu adzan kan bikin khusyuk, apalagi di kuburan misalkan. Ini orang yang hatinya berpenyakit. Orang itu kalau bisa khusyuknya justru dengan sesuatu yang berseberangan dengan sunnah, berarti hatinya penuh dengan penyakit. Kan sudah sempurna Islam ini. Jelas ya? Nggak usah ini, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Kalau mau cari orang yang berpendapat, pasti ada. Senyeleneh apapun ada di dunia ini. Mau cari seperti apa? Oh, nabi perempuan aja ada kok. Yang aku jadi nabi. Itu. Yang sholawatan sampai mabuk ada apa nggak ada? Gini duduk terus. Salawatan atau zikrullah itu Allah, Allah, Allah sampai mabuk begitu. Padahal itu kerasukan jin. Katanya jiwanya diambil oleh Allah. Khusyuk betul katanya. Padahal ketempelan jin. Lah Rasul dulu begitu apa enggak? Kalau zikrullah itu pas sampai mabuk Rasulullah itu. Benar Rasulullah itu mabuk? Enggak pernah. Zikir kok bikin mabuk loh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah kalau malah mabuk. Kalau nggak ada ya jangan. Orang sekarang banyak yang berpendapat titik Rasul, para sahabatnya, tabiin kayak mana sudah. Kalau mereka nggak kerjakan ya sudah, nggak usah kerjakan. Ini harus diingatkan kaum muslimin. Karena banyaknya ajaran-ajaran seperti itu yang hari ini disuguhkan. Masya Allah. Sampai ada upgrade sholawat langsung dari Nabi SAW. Nah, cerita tokohnya itu ketemu Nabi katanya, Nabi mengunjungi dia, Masya Allah. Terus dialog, ya Rasulullah ada nggak sholawat yang musyawarah itu? Akhirnya diberi sholawat. Yang sholawat itu jadi ciri torikohnya, ajaran dia. Katanya itu adalah inovasi hasil musyawarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengikutnya banyak. Maka bagaimana kita nukilkan kalam Syekh Taimiyah, senyeleneh apapun ajaran itu pasti ada orang yang mengikutinya. Masya Allah ya. Maka apa yang kita sampaikan tadi dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat 3, mari betul-betul kita renungi. Sehingga itu betul-betul menjadi nikmat yang dikatakan ulama kita menjadi nikmat yang paling besar, kita ikut merasakannya. Terus bagaimana mensyukuri nikmat tadi? Diikuti Islam tersebut. Jangan diselisih dengan hawa nafsu kita. Kalahkan hawa nafsu itu. Siap diatur dengan Islam. Kalau kita tidak mampu, keliru, akui ketidakmampuan kita, jangan dibantah. Ya, jadi seperti itu. Itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Itu insya Allah muqaddimah yang Anda sampaikan. Demikian kajian kita. Insya Allah nanti di pertemuan mendatang kita bahas kaidah-kaidah yang kita harapkan kita kenali. Kemudian nanti dengan memohon taufik dari Allah SWT, kita upayakan terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.